Kalau pimpinannya busuk, maka ke bawah juga akan busuk. Atau bisa diartikan bahwa busuknya lembaga kepolisian itu ya karena para pimpinannya busuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Heris Bin Arif dari Forum News Network. Apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini, hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 adalah Hari Sumpah Pemuda. Jangan lupa kita ikut merayakannya ya. Tadi pagi saya itu mendapat kiriman sebuah link berita. Beritanya berkaitan dengan Kapolri, yakni Kapolri mengingatkan pimpinan Polri harus jadi teladan. Karena ikan busuk itu mulai dari kepalanya. Media lain membuat judul Citra Polri memburuk, Listio Sigit ikan busuk mulai dari kepala. Jujur saya sangat terkejut membaca judul-judul itu ya. Tetapi seperti biasa, setiap kali saya membaca judul-judul berita yang rada ajaib gini ya, too good to be true, itu saya mencoba mencari sumber aslinya. Atau saya setidaknya mencoba membanding-bandingkan dengan media-media lain. Apakah media lain juga membuat judul yang serupa dan kemudian infonya juga sama. Saya berjaga-jaga nih, jangan sampai ini hanya semacam judul yang clickbait. Clickbait ini adalah judul-judul yang bombastis gitu, yang targetnya untuk menarik pembaca. Jadi antara sering sekali kan kita membaca di media antara judul dengan isinya itu nggak nyambung. Tapi anehnya publik kita ini sangat senang dengan info-info semacam itu. Saya sering sekali mendapat link-link semacam itu karena setiap kali saya mendapat kiriman berita-berita semacam ini, saya tidak terburu-buru untuk meng-share dulu ya. Kenapa? Karena nanti jangan-jangan kalau saya share dan tidak sesuai antara judul dengan isinya, saya ikut menyebarkan hoax. Dan saat ini memang kita mesti penting sekali untuk menerapkan hal semacam itu karena karena memang literasi kita terutama dalam bermedia sosial itu sangat rendah. Orang cenderung segera membagikan berita-berita meskipun dia sendiri belum membaca isinya seperti apa, selama itu menarik judulnya atau cocok menurut apa yang dia pikirkan. Padahal ternyata antara judul dengan isi itu tidak sesuai. Jujur buat saya judul ini sangat mengejutkan. Walaupun belakangan ini Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Listio Sigit Prabowo ini berkali-kali melakukan langkah-langkah yang cukup mengejutkan. Misalnya dia minta agar para polisi yang melakukan tindak kekerasan, saya ingatkan sekali lagi, saya tidak menggunakan kata oknum ya, karena ini bagian dari eufemisme. Kita menggunakan saja bahwa kalau ada anggota polisi yang melakukan kekerasan, maka harus segera ditindak kalau perlu di PTDH. Pemberhentian tidak dengan hormat, nggak pakai lama, itu kan yang disampaikan oleh Kapolri. Tapi kata-kata ini ya, yang menyatakan bahwa ikan mulai membusuk dari kepalanya ini membuat saya sangat kaget. Idiom ini biasanya digunakan oleh para kritikus ya, kelompok oposisi dalam menggambarkan dan melihat perilaku pemerintah yang menyimpang, terutama nih para pejabatnya. Nah, statement ini digunakan oleh Kapolri ini, orang dalam, orang yang sedang menjabat. Jadi ketika saya membaca berita itu, saya bersikap skeptis. Saya harap Anda juga menerapkan standar yang sama ya. Pokoknya jangan setiap kali menerima kiriman berita yang membuat Anda tertarik langsung di-share. Mari kita kembangkan literasi bermedsos yang sehat. Nah, apa langkah saya? Saya pertama kali saya mencoba mencarinya ini di kanal YouTube Divisi Humas Mabes Polri. Ternyata tidak ada. Ini sangat aneh. Ada statement sepenting itu disampaikan dalam sebuah forum yang sangat penting. Ini tidak sayang di kanal resmi Divisi Humas. Saya kemudian mencarinya di kanal Sespim Lemdiklat Polri, Sekolah Pimpinan dan Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri. Karena media mengutip bahwa Kapolri menyampaikan hal itu pada acara Tubdik Sespimti hari Rabu kemarin di Lembang, Jawa Barat. Ini polisi dengan TNI ini sama saja nih. Senang sekali bikin akronim singkatan sendiri yang orang luar ini nggak paham. Saya coba-coba mencari apa sih Tubdik ini. Kelihatannya Tubdik ini ternyata penutupan pendidikan. Ini dan
singkatan dari Tubdik. Kemudian Sespimti adalah sekolah staf dan pimpinan tinggi, lembaga pendidikan para pimpinan Polri, atau kalau orang nyebutnya biasanya calon jenderal nih. Kalau orang sudah lulus dari Sespimti ini dia calon jenderal, atau kalau nggak Sespimti lewat Lemhanas. Ada dua jalur ini, biasanya mereka adalah orang-orang yang disiapkan menjadi pimpinan Polri di masa depan. Karena itu apa yang disampaikan oleh Kapolri ini nggak main-main. Ternyata benar, Kapolri memang menyampaikan hal itu. Idiom ikan membusuk mulai dari kepalanya. Nah, kalau Anda buka-buka ini ya, idiom ikan membusuk mulai dari kepalanya ini adalah ucapan dari seorang filsuf Romawi, namanya Cicero. Lengkapnya itu adalah Marcus Tullius Cicero. Ini seorang orator ulung, negarawan, filsuf, dan ahli politik dan hukum. Dia hidup di Roma, di zaman Romawi pada tahun 106 sampai 403 sebelum Masehi. Tetapi Cicero sebenarnya bukan orang pertama ya yang mengucapkan itu, bahwa kalimat bijak itu dia kutip dari ucapan para pedagang pasar di pasar ikan Mercellum di kota Roma. Belajar dari pengalaman mereka, jika ada seekor ikan yang membusuk itu hingga ekor, itu pasti mulainya dari kepalanya. Nah, mencegah ikannya itu tidak segera membusuk, maka para pedagang ini biasanya segera memotong kepala ikannya. Jadi begitu kepala yang dipotong, maka busuknya tidak akan menjalar ke bawah gitu. Nah, ini sebuah analogi yang sangat keras ya bila kita terapkan dalam pemerintahan atau dalam sebuah lembaga seperti kepolisian ya. Jadi artinya apa, Pak Kapolri ingin menyampaikan bahwa kalau pimpinannya busuk, maka ke bawah juga akan busuk. Atau bisa diartikan bahwa busuknya lembaga kepolisian itu ya karena para pimpinannya busuk. Nah, ternyata Kapolri Listio Sigit menggunakan idiom itu. Jadi sebuah analogi ya, kalau Polri mau bagus, maka para pimpinan, para komandan harus lebih dulu memberi teladan, memberi contoh. Nah, tentu saja Kapolri Listio Sigit juga harus siap. Dia harus menjadi orang yang pertama memulai dari dirinya sendiri untuk melakukan perubahan-perubahan di lembaga kepolisian. Kalau Kapolri-nya hanya bisa bicara, tapi tidak diikuti dengan langkah-langkah konkret, ya pasti ini akan hanya menjadi slogan kosong saja. Ini nggak main-main. Dalam pidatonya, Listio Sigit menyatakan bahwa mereka itu harus melakukan perubahan mulai dari perilaku mereka sehari-hari dalam berhadapan dengan rakyat, warga masyarakat, dan juga dengan para anggotanya. Nah, mari lebih lengkapnya kita cermati pengarahan Kapolri. Saya kutip sebagian pidato pengarahnya, khusus bagian paradigma yang harus berubah di lingkungan Polri. Lumayan panjang ini durasinya, sekitar 16 menit, tapi justru menurut saya itulah bagian terpenting dari pidatonya. Sabar ya, mari kita cermati. Kemudian khusus untuk kepolisian, tentunya saya mengingatkan kembali bahwa pada saat saya dilantik di tanggal 27 Januari, di mana sebelumnya saya telah menyampaikan program presisi di hadapan Komisi 3 DPR RI pada saat itu. Ini tentunya perlu saya ingatkan karena ini adalah teori yang tentunya akan bisa dirasakan kalau implementasi di lapangannya betul-betul dilaksanakan. Namun yang tentunya rekan-rekan harus pahami bahwa kenapa konsep ini saya buat, karena ini adalah hasil pengayaan dari survei-survei interaksi yang saya lakukan dan juga dilakukan oleh tim pada saat bertemu dengan masyarakat untuk memahami apa sih yang diharapkan oleh masyarakat dari sosok Polri. Jadi itulah yang kemudian saya tuangkan di dalam konsep presisi. Bagaimana kita harus mampu melahirkan pemolisian yang prediktif, responsibilitas, mampu melaksanakan semua tugas dan kegiatan secara transparan, namun juga memenuhi rasa keadilan. Ini yang menjadi harapan masyarakat dan tentunya ini juga yang menjadi tugas rekan-rekan untuk mampu mewujudkan. Karena semua ini ada di tataran baik taktik, teknis maupun strategis. Jadi tidak hanya di level atas, mulai dari level bawah,
level tengah, dan level atas. Semuanya harus sama untuk mampu melaksanakan hal tersebut. Tentunya ke depan kita juga akan manfaatkan bagaimana perkembangan teknologi informasi, sehingga kita ke depan memiliki suatu big data yang tentunya nanti akan bisa kita manfaatkan, akan kita gunakan untuk memprediksi kejahatan apa, kecenderungan apa, dan kemudian kita bisa tahu bahwa dengan perkiraan tersebut maka pola-pola yang akan terjadi, ancaman yang akan terjadi, sehingga kita tentunya akan mampu untuk mempersiapkan jawaban-jawaban ataupun penyelesaian terhadap tantangan tugas tersebut. Oleh karena itu tentunya ada 4 transformasi yang tentunya rekan-rekan juga mungkin ini juga sudah menjadi salah satu kurikulum yang diajarkan, tapi tentunya ini saya ingatkan. Saya sampaikan kepada rekan-rekan pada saat awal kebijakan transformasi Polri menuju presisi ini kita laksanakan, tingkat kepercayaan publik sempat naik. Di bulan Juni kita meningkat menjadi 72,9%, dari sebelumnya 70,8%. Namun demikian, di awal Oktober, angka kita turun di 67,9%. Kenapa itu terjadi? Salah satunya perkembangan teknologi informasi. Seperti selalu saya sampaikan, bahwa perbuatan yang terjadi di institusi, baik itu dilakukan oleh oknum atau perseorangan, kalau itu bersifat positif, maka dampaknya terhadap organisasi juga positif. Demikian juga kalau itu negatif, maka dampaknya terhadap organisasi juga negatif. Jadi persepsi-persepsi tersebut kemudian muncul menjadi suatu generalisasi. Padahal kami yakini bahwa masih banyak rekan-rekan yang jauh lebih baik daripada oknum yang melakukan pelanggaran. Namun ini perlu saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan bahwa hal-hal ini, masalah penanganan pengaduan, penanganan spontan terhadap demonstran yang kemudian diviralkan, perilaku arogan, ini menjadi tantangan-tantangan. Dan ini menurunkan kepercayaan publik. Kenapa ini saya sampaikan di depan Bapak Panglima, juga di depan rekan-rekan TNI, karena apa? Kita berdua, khususnya TNI Polri, ini adalah kaki kanan dan kaki kiri di dalam menghadapi ancaman, baik ancaman yang berdampak kepada stabilitas Kamtibmas ataupun ancaman terhadap kedaulatan dari dalam maupun luar. Artinya kalau salah satu kaki pincang, maka kaki ini kemudian menjadi tidak kokoh, kaki ini kemudian menjadi keropos, dan akhirnya kita akan mudah digoyahkan. Oleh karena itu menjadi penting untuk menyamakan agar kaki kanan dan kaki kiri ini agar tetap kuat. Oleh karena itu harapan saya tentunya tolong rekan-rekan dari TNI, dari kementerian lembaga yang lain, kalau melihat fenomena ini di lapangan, tolong ingatkan kami, sehingga itu bisa menjadi bagian kami untuk melaksanakan introspeksi. Beberapa waktu yang lalu muncul tagar percuma lapor Polri. Ini kemudian kita evaluasi, kenapa itu bisa terjadi? Ternyata ini diawali dari penanganan masalah yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur, tindakan anggota yang tidak simpati, kemudian kekecewaan-kekecewaan yang dirasakan oleh masyarakat yang kemudian bertumpuk. Dan kemudian ini ada posisi di mana pada saat kemudian kita seharusnya melaksanakan introspeksi, kita melaksanakan defense. Dan disitulah kemudian muncul dari kelompok netral yang memang biasanya bergerak atas apa yang dirasakan atau apa yang dipikirkan, bergabung dengan kelompok-kelompok yang mengamplifikasi. Dan ini kemudian menjadi besar. Jadi hal-hal seperti ini, tolong untuk rekan-rekan nanti pada saat turun ke lapangan menjadi peka. Ini yang kita hadapi.
tantangan ini yang kita hadapi. Pentingnya untuk saling mengingatkan antar teman, bawahan terhadap atasan sekarang boleh, atasan terhadap bawahan wajib hukumnya. Ini harus dilakukan sehingga kemudian performa organisasi, performa rekan-rekan secara individu ini betul-betul bisa terjaga. Karena itu tadi yang saya sampaikan, perkembangan teknologi informasi ini membuat dunia berubah. Terhadap yang baik, semua menjadi baik, tapi terhadap yang jelek, semuanya juga ikut jelek. Ini yang harus kita hadapi. Ini adalah tantangan ke depan, dan ini adalah keniscayaan yang harus rekan-rekan hadapi. Dan saya harapkan bahwa rekan-rekan yang ada di sini bisa mengembalikan kepercayaan publik tadi, yang sempat turun untuk kembali meningkat. Karena menjadi penting meningkatkan kepercayaan publik, meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap suatu organisasi. Sehingga pada saat kita menuntaskan tugas-tugas, maka akan jauh lebih mudah. Jadi ini yang selalu saya ingatkan, saya sampaikan, dan tentunya ini bukan aib, tapi adalah suatu tantangan, introspeksi kita untuk ke depan kita bisa menjadi jauh lebih baik. Dan tentunya kuncinya adalah pertanyaannya, apakah kita mau melaksanakan itu dan apakah kita mau berubah. Selanjutnya terkait dengan kepemimpinan. Kepemimpinan kemudian menjadi penting. Rekan-rekan yang baru saja selesai melaksanakan pendidikan akan menjadi pemimpin-pemimpin. Jadilah rekan-rekan menjadi pemimpin lapangan yang kuat, yang menguasai lapangan, bergerak cepat, inovatif, responsif, peka terhadap perubahan situasi. Ini yang selalu saya tekankan. Dan berani keluar dari zona nyaman. Saya sampaikan, berani keluar dari zona nyaman. Jangan kita terbelenggu dengan persepsi bahwa yang kita lakukan ini tidak masalah. Kita harus berpikir persepsi masyarakat tentang kita. Karena kalau kita terbelenggu dan berada di zona nyaman dengan pemikiran kita bahwa itu tidak masalah, kita akan semakin ketinggalan. Kita pikir terbalik, persepsi masyarakat terhadap kita, dan kita harus perbaiki. Turun langsung ke lapangan, untuk kemudian mengetahui apa yang menjadi kesulitan anak buah, apa yang dirasakan oleh masyarakat. Jaga emosi, jangan terpancing. Karena emosi yang mudah meledak dan tidak bisa dikontrol, ini juga tentunya akan mengakibatkan perbuatan yang kita lakukan kemudian tidak terukur, dan ini juga berdampak. Apalagi bagi rekan-rekan yang memiliki kewenangan, diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang, dan ini berpotensi menjadi masalah apabila kita tidak bisa kontrol. Jadilah pemimpin yang mampu melayani. Ada teori servant leadership dari Robert G. Greenleaf, ini mungkin menjadi salah satu yang bisa kita contoh bagaimana seorang pemimpin itu harus bisa melayani, menempatkan anggota masyarakat sebagai prioritas nomor satu. Kita mau turun ke lapangan, sudah waktunya. Kita melayani anggota, sudah waktunya. Melayani yang seperti apa? Paling tidak memahami apa yang menjadi masalah anggota. Jangan kita hanya pemerintah dan kemudian tidak tahu kesulitan anggota. Ini tentunya akan menjadi masalah. Jadi hal-hal seperti ini tentunya yang harus kita lakukan. Turun ke lapangan, memahami, mengerti apa yang terjadi di masyarakat. Turun ke lapangan, memahami, mengerti apa yang menjadi kesulitan oleh anggota, sehingga kemudian kita bisa pecahkan. Ini tidak gampang. Mudah diucapkan, tapi tidak mudah untuk dilaksanakan. Tapi ini saya yakin, rekan-rekan semua mampu untuk melaksanakan itu. Karena rekan-rekan adalah pemimpin-pemimpin yang membawa perubahan untuk masa depan institusi yang lebih baik, untuk masa depan negara yang lebih baik.
hal-hal lain yang menjadi sorotan masyarakat tentunya juga harus ditinggalkan. Sikap permisif terhadap hal-hal tertentu terkait dengan gaya hidup, integritas yang mungkin sudah mulai kendor, bagaimana adaptasi kita terhadap lingkungan, dan bagaimana kita kemudian terbawa dengan lingkungan yang ada di kita. Kehidupan keluarga ini juga menjadi hal-hal yang tentunya akan mempengaruhi anggota. Dan kalau ini tidak kita hadapi, ini akan menjadi potensi pelanggaran. Menjadi teladan dan contoh bagi anggota ini menjadi sangat penting. Ada pepatah, ikan busuk mulai dari kepala. Artinya, kalau kita ingin merubah, maka jadilah teladan. Pimpinan harus jadi teladan. Baru di bawahnya juga akan menjadi lebih baik. Karena tidak mungkin kita memulai dengan yang baik, kalau tidak dimulai dari diri kita sendiri. Ini yang saya harapkan rekan-rekan mampu memahami ini. Pada saat kita sudah menjadi baik dan melihat di bawah ternyata masih belum bisa menyesuaikan dengan program rekan-rekan, maka program rekan-rekan bisa mengambil langkah-langkah. Terhadap yang baik, kita berikan reward, terhadap yang buruk, kita berikan punishment. Tapi itu tidak akan bisa kalau tidak kita mulai dari diri kita. Jadi ini yang akan saya lihat ke depan. Penilaian-penilaian, mampu nggak rekan-rekan untuk kemudian merubah menjadi pemimpin yang bisa diteladani oleh anak buahnya. Tantangan, tapi memang eranya sudah seperti itu. Itu yang harus kita lakukan. Pemimpin-pemimpin besar saat ini semuanya melakukan itu. Jadi mau tidak mau kita semua di sini juga harus melakukan itu. Tapi yakini bahwa kalau itu kita lakukan dengan penuh keikhlasan, maka rekan-rekan akan mendapatkan buahnya. Buah dari suatu keikhlasan. Dan itu bentuknya tentunya berbeda-beda. Terkait dengan hubungan dengan masyarakat akan membuat masyarakat menjadi percaya, terkait dengan kepercayaan publik, publik akan menjadi percaya, terkait hubungan kita dengan anggota, anggota akan semakin setia dan loyal kepada pimpinannya. Jadi itu yang tentunya saya ingin pesankan, dan tolong ini betul-betul bisa diimplementasikan. Bukan hanya sekedar pepatah, bukan hanya sekedar teori, tapi bagaimana kemudian kita implementasikan. Kita punya program yang bagus-bagus, tapi kalau kemudian itu hanya kita baca dan kemudian kita kembali ke zona lama kita, ya itu percuma. Jadi tolong hal-hal seperti ini, saatnya memang kita selalu dihadapkan dengan masyarakat yang semakin hari semakin memahami masalah hak asasi, masalah demokrasi yang tentunya terus berkembang. Masyarakat yang selalu merindukan adanya suatu kepastian hukum dan juga rasa keadilan yang bisa kita tegakkan. Ini menjadi tantangan. Tapi yakinkan bahwa kalau rekan-rekan mampu melaksanakan ini, maka buahnya akan sangat baik. Baik buat rekan-rekan maupun buat institusi kita. Dan tentunya ujungnya adalah untuk bangsa dan negara. Jadi tolong bantu saya untuk bisa mewujudkan program Polri yang presisi, Polri yang diharapkan, Polri yang dicintai dan dekat dengan masyarakat. Luar biasa. Hanya itu yang saya bisa katakan. Mudah-mudahan ini bukan hanya slogan kosong, atau kalau meminjam istilah yang kemarin dipopulerkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia sebagai lip service. Anda perlu catat, simpan sebagai dokumen semacam janji politik dari Kapolri Listio Sigit Prabowo. Pidato itu disampaikan di depan Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto.
Juga karena apa? Karena ada peserta pendidikan ini bukan hanya internal dari Polri, tapi juga ada dari TNI dan calon pimpinan lembaga-lembaga lainnya. Tadi kalau Anda simak secara lengkap pidatonya, Kapolri minta kepada anggota TNI dan lembaga lain untuk ikut mengawasi apakah transformasi lembaga Polri menjadi presisi, ini slogan yang dicanangkan oleh Listio Sigit, yakni prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Itu terlaksana di lapangan. Sebagai bagian dari anggota masyarakat, saya kira kita juga punya hak dan wajib mengawasi. Catat, rekam, viralkan setiap kali melanggaran polisi. Sejauh ini kelihatannya tanpa harus lapor polisi, ternyata suara dan seruan kita di medsos itu juga sampai dan direspon oleh Kapolri. Dalam mengarahnya tadi, Kapolri menyinggung bahwa masyarakat mengawasi Polri itu melalui tagar percuma lapor polisi. Ini berkaitan dengan kasus yang cukup heboh ya di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Ada seorang bapak yang diduga memperkosa 3 orang anak kandungnya, dilaporkan polisi, tetapi kemudian kasusnya malah dipetieskan. Selamat Pak Listio Sigit dan jajaran Polri, benar, Anda benar sekali bahwa citra Polri di mata publik saat ini memang tengah memburuk. Mulai dari kasus di Deli Serdang, ini di kasus Deli Serdang ini adalah ada seorang Polantas, anggota Polantas, saya nggak mau pakai kata oknum sekali lagi, yang menghajar seorang pelanggar lalu lintas. Kemudian ada di Percusetuan, ini di Medan, ada seorang ibu-ibu yang dihajar oleh preman, justru malah dia jadi tersangka. Kemudian seperti yang saya singgung tadi, kasus di Luwu Timur, kasus Parigi Mutong, ini ada Kapolsek yang mengiming-imingi agar orang tuanya dibebaskan dan dia kemudian meniduri si anaknya, seorang remaja yang baru berusia 20 tahun. Dan yang terbaru ini lagi-lagi ini di Deli Serdang, Sumatera Utara. Ini ada 2 orang penyidik polisi diduga memperkosa istri seorang tahanan yang sangat mengenaskan, kondisi wanita itu sedang hamil. Untunglah Kapolda Sumatera Utara sudah bertindak cepat dan tegas, nggak pakai lama. Kapolsek Kutalim Baru Deli Serdang yang jadi lokasi dugaan pemerkosaan itu, beserta kepala unitnya dan penyidiknya sudah dicopot. Sekali lagi, kita tidak perlu kaget bila akan bermunculan laporan kasus-kasus semacam ini, karena memang harus diakui ada kultur yang salah saat ini di Polri. Tapi yang paling penting adalah respon dari pimpinan Polri mengatasi dan menyelesaikan masalah itu. Transparan saja, tidak usah ditutup-tutupi. Publik, saya garansi akan mendukung selama ada niat baik mendorong transformasi Polri melalui tadi program presisi, prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.